بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Sekarang kita bahas. Diterangkan dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Yatba'ul mayyita salasatun fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayit itu akan diantar ke kuburnya oleh 3 perkara. Yang 2 pulang ke rumahnya, yang 1 tetap bersamanya. Yang mengantarnya itu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ya. Yaitu yang mengantarnya itu 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka yang pulang 2. Yang pulang itu adalah 2. Yaitu adalah hartanya, ya, hartanya, dan kemudian keluarganya itu pulang. Maka yang kemudian fayabqa, kemudian yang masih, yaitu adalah amaluhu. Yang tertinggal di dalam kubur itu adalah amalnya. Jadi setiap orang ketika ditakdirkan dia meninggal dunia, maka akan diikuti 3. Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari lalu menyampaikan 2 itu akan kembali, 1 yang tidak kembali. Maka 3 itu apa? 1 keluarganya, 2 yaitu adalah amalnya, yang ketiga yaitu adalah hartanya. Harta balik, keluarga balik, yang akan mengikuti yaitu adalah amalnya. Nah, makanya disitulah kita dapatin harta itu, Masya Allah. Sebanyak apapun kita itu memiliki harta, ketika jatah waktunya kita untuk pulang, tidak ada satupun di antara harta itu yang kita bawa. Tidak ada satupun harta itu yang kita bawa. Makanya sampai Umar bin Khattab itu berkata, orang yang menggenggam dunia dari ujung timur sampai ujung barat, ketika dia telah mati, persis kayak orang yang sedang bermimpi, memiliki semua perkara, dan ketika dia bangun dari mimpinya, tidak ada satupun yang dia lihat di dalam mimpi itu tertinggal di kedua telapak tangannya. Sama dengan orang yang di kehidupan di dunia, kata Umar bin Khattab, dia ngumpulin semua harta, ketika jatahnya untuk pulang, ketika meninggal dunia, persis kayak orang mimpi, ketika dia bangun di alam barzah, tidak ada satupun harta yang dia kumpulkan seumur hidup yang ada di telapak tangannya. Nah, itu harta. Apakah harta bisa dibawa sampai mati? Ya bisa kalau kemudian disedekahkan. Makanya kaedahnya harta itu, Masya Allah ya. Kaedahnya harta itu luar biasa. Kaedahnya harta itu, kalau dia dimiliki sama orang solih, maka akan menjadi kendaraan baginya menuju kepada kebahagiaan akhirat dengan harta yang dia titipkan ketika dia memiliki kesolihan. Makanya harta itu paling senang apabila dimiliki sama orang solih. Ni'mal malu lirajuli solih. Yaitu sebaik-baik harta itu ketika harta dimiliki sama orang solih. Karena harta yang dimiliki sama orang solih akan memberikan efek dan akan memberikan dampak yang luar biasa kepada orang di sekitarnya. Harta itu bisa dibawa dalam konteks ketika disedekahkan. Keluarga pun sama. Keluarga itu balik. Keluarga itu akan balik. Tapi walaupun keluarga itu balik, tentunya kita paham keluarga itu merupakan keluarga itu merupakan anggota dari saudara kita yang paling setia untuk mendoakan kita itu ya 3, yaitu adalah keluarga kita. Makanya kalau kita lihat ya, orang yang paling setia mendoakan kita itu sebenarnya cuma 3. Siapa orang yang paling setia mendoakan kita? Orang yang paling setia mendoakan kita itu yang pertama, pasangan hidup kita. Itu setia banget mendoakan kita. Yang kedua, orang yang paling setia mendoakan kita itu adalah orang tua kita, yang tulus dan ikhlas melepaskan kita ke liang kubur. Yang ketiga, yang paling tulus mendoakan kita itu adalah anak-anak kita. Itu paling tulus mendoakan kita. Yang lainnya, ada yang mendoakan kita 1 hari, 2 hari setelah itu selesai. Ada yang mendoakan sebentar, sejenak, 5 menit setelah itu selesai.
Makanya pada 3 perkara ini harusnya kita itu memberikan yang terbaik. Karena sesungguhnya 3 perkara inilah yang paling banyak akan memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat kita ketika kita meninggal dunia. Suamimu atau istrimu, bapak dan ibumu, ataupun anak-anakmu. Itu maka keluarga itu pun balik ke kehidupan, balik ke rumah. Yang tertinggal yaitu adalah amalnya. Amal itu yang akan menemani. Makanya sampai para ulama itu berkata alam barzah itu gelap. Alam barzah itu bukan hanya gelap, alam barzah itu sempit. Karena sesungguhnya ketika kita sebelum mendarat ke alam barzah, kita akan melewati sebuah celah yang sempit betul. Baik itu orang solih, walaupun itu orang berdosa, walaupun dia orang fajir, maka sesungguhnya dia akan melewati tempat yang sempit itu. Maka sesungguhnya ketika barzah itu sempit, barzah itu gelap gulita, maka sesungguhnya ada amal yang akan mengikuti mereka, dan amal itu yang akan memberikan cahaya pada kehidupan di barzah seseorang ketika meninggal dunia. Dan alangkah senangnya apabila seseorang itu ketika meninggal dunia bertemankan dengan amal solih yang pernah dia lakukan ketika di dunia, dan tidak ada yang diharapkan kecuali ridhonya Allah. Maka amal itu sebagaimana cahaya mengalahkan terangnya matahari di waktu siang hari yang terik, disebabkan sinarnya matahari tidak akan mampu mengalahkan cahaya dari amal yang kita bawa sampai kita meninggal dunia. Nah, itu yang menjadikan kita akhirnya faham teman sejati manusia. Maka dalam satu riwayat yang ditulis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, ada 7 perkara yang pahalanya senantiasa mengalir untuk manusia setelah meninggalnya meski dia di dalam kuburnya. Nah, jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari sahabat Qatadah. Hadisnya ini termasuk hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan ada 7. Ada 7 amal. Yang sifat dari 7 amal itu terus memberikan pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Nah, 7 ini kita harus mengerti. Supaya nanti ketika kita sudah tidur di alam barzah kita, maka amal yang akan bekerja untuk kita untuk memberikan pahala. Dan beruntungnya manusia ketika orang solih di sekitarnya dia tinggalkan, maka orang-orang itu pada amal soleh yang dia lakukan, maka amal soleh itu yang akan menghantarkan pahala untuknya ketika dia meninggal dunia. Apa 7 perkara yang disampaikan oleh Imam Qurtubi? Ada 7 perkara yang akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang telah meninggal dunia walaupun orangnya telah menutup mata. 1, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu termasuk orang-orang yang mereka itu akan terus mendapatkan pahala. Selama ketika dia mengajarkan ilmu tidak ada niat dan tidak ada obsesi yang dia lakukan dan dia miliki ketika mengajar kecuali 1, yaitu mendapatkan keridhaan Allah. Ketika ilmu itu nyampe pada hati manusia, maka sesungguhnya ketika dia beramal atas apa yang diajarkan orang tersebut, maka selama itu mengalir pahala kepada orang tersebut. Itulah kemuliaan orang yang ngajar ilmu. Itulah kemuliaan orang yang berdakwah. Makanya orang yang berdakwah itu kalau sudah ikhlas niatnya, kekuatannya itu luar biasa. Sebanyak orang yang akan mengikuti apa yang dia sampaikan dari kebenaran kitabullah dan sunnah, sebanyak itu pula akan mengalirkan pahala kepada orang yang mengajari dia walaupun itu sudah meninggal dunia. Makanya urusan dakwah itu jangan hanya dibebankan kepada santri, anak fakultas syariah, lulusan Madinah, lulusan Mesir. Harusnya dakwah itu menjadi sebuah greget dan keinginan setiap orang, karena sesungguhnya di dalam dakwah ada sebuah nilai yang luar biasa. Apa nilai yang luar biasa dalam urusan dakwah itu? Nilainya adalah dia tetap akan bekerja, beramal, memberikan pahala untukmu walaupun kamu sudah ada di dalam alam kuburmu. Ketika kita mengajarkan ilmu. Mungkin ada yang tanya, Ustadz, mengajarkan ilmu itu kan harus tahu dulu ilmunya. Betul, mengajarkan itu harus ngerti ilmunya.
Nah kalau saya baru ngaji, jangan sekali-kali mengajar pada sesuatu bidang yang antum tidak kuasai. Karena itu akan menjadi gugatan Allah ketika kita menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan kepada kitabullah dan sunnah. Tapi kalau antum sampaikan pada satu hal yang antum tahu betul, maka itu diperbolehkan. Antum Iqra 6, silahkan ngajarin adik antum yang Iqra 3. Antum hafal surat Al-Baqarah, antum ajarin surat Al-Baqarah itu kepada yang belum paham, boleh. Dan nilai yang besar yang Allah akan berikan itu apa? Nilai besarnya itu adalah Allah akan terus memberikan pahala kepadamu selama amal yang kamu ajarkan kepadanya dilakukan dan dikerjakan.